tambahan kan itu kitab suci yang ditulis secara dengan di dalam Roh Kudus. Bagaimana Oh, dengan apa? tambahan dengan ilham Roh Kudus? Loh, terus yang menulis, yang menambahkan Markus 16 dari ayat 9 sampai 20 siapa? Saya tanya. Siapapun yang menulis itu semua diilhami Roh Kudus. Berarti bukan tulisan Markus, murid Yesus. Bukan. Markus yang menulis tapi diilhami Roh Kudus. Apa lagi? Tidak ada. Di abad kan tertua, manuskrip tertua adalah Kodeks Sinai dan Kodeks Vatikan, yaitu di pertengahan abad keempat. Itu nggak ada. Markus 16 dari ayat 9 sampai 20 baru muncul di abad kelima. Siapa itu yang menulis? Iya, abad ke-7 pintu ground pokoknya itu diilhami Roh Kudus. Siapa yang menulis? Iya, siapa yang nulis? Saya tanya. Yang menulis itu murid Tuhan Yesus. Lah, orang nggak ada kok di abad ke yang tertua, di abad keempat nggak ada, baru abad kelima. Jadi hidup lagi Markus. Abad kelima nuliskan lagi. Itu. Yang menuliskan si Paulus kan gitu. Loh, kan udah mati di abad pertama. Loh, Terus kan dia nuliskan lagi, hidup lagi abad kelima. Itu. Kan sudah ada ditulis sekian tapi belum dikitabkan. Mana? Di mana? Loh, sudah ditulis sekian tetapi belum Di mana? dikitabkan. Anda tahu, manuskrip terlengkap tertua itu adalah Kodeks Sinai, yang kedua Kodeks Vatikan. Sedangkan Markus, saya ambil satu aja, sebenarnya banyak. Markus 16 dari 8b sebenarnya, bukan 9, 8b ke 20 itu nggak ada. Baru ada di Kodeks Desai dan Alexandrinus abad kelima. Siapa ini yang nulis? Saya tanya. Kan ada rasul-rasul Rasul siapa? Udah mati. Mana ada mati waktu di Paulus dan Nggak ada. Ananias. Di papirus pun nggak ada. Baru Ananias masih hidup waktu itu. Jadi sampai abad kelima dia masih hidup. Ya masih lah. Kan Ananias masih lah, kan Ananias yang termuda. Ananias itu umur berapa? Mati umur berapa? Saya udah jadi moderator nih. Ya, coba mana yang Kristen yang pengen naik tadi? Coba. Saya udah jadi moderator nih sekarang nih. Udah saya telepon nih. Coba mana Kristen yang pengen membantah tadi? Mana? Coba. Saya suka nih. Ada yang mengatakan abad kelima masih nongol penulisnya. Iya, jadi Ananias ternyata hidup sampai abad kelima ya. Wih, 500 tahun dia hidup. Baru tahu saya. Hah? Tanya dulu dia ngerti manuskrip nggak? Tanya dulu. Kan gini Kita bang. manuskrip aja nggak ngerti. Manuskrip itu apa? Sekian tapi belum dikitabkan. Kan gitu. Mana? Papirusnya mana? Itu apa? Papirusnya mana? Saya tanya, berapa papirusnya yang ada Matius 16 dari 8b sampai 20? Papirus apa namanya? Kita cek. Jadi tolonglah, kalau Anda naik ke atas, Anda bawa data, jangan ngedongeng di sini ya. Coba yang Kristen ketik di bawah ya, yang bisa membantah saya ya. Tadi saya kan ngadakan ini ada Bang Glenn, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ben, assalamualaikum Bu Namila. Kita sapa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Hati Ya sehat? Wijen. Ya, lanjut. Sehat. Alhamdulillah Bunda. Wijen minta permintaan Bang Wijen. Bang Wijen belum minta permintaan Bang Wijen. Anda cuman ngetik di bawah, ikut Bang saya Kristen, Anda cuman ngetik begitu tapi Anda belum minta permintaan. Coba Anda saya bisukan di bawah, Anda minta permintaan, saya naikkan. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaan saya, buktikan kepada saya Matius 28 ayat 16 sampai 20 ada pada abad kedua dan abad ketiga. Aduh, saya nyerah. Loh, mana Bang Wijen? Kok nggak muncul Bang Wijen? Kok nggak ada di sini Bang Wijen? Kemana Bang Wijen? Ini Bang Elsade ini nggak bisa jawab gitu loh. Bang Elsade nggak bisa jawab. Bagaimana cara membuktikan yang nggak ada? Gimana bisanya jawabnya? Gimana, Sudah Bang? ditulis. Oke, gini, tanya dulu. Papirus itu apa? Coba jawab dulu, papirus itu apa? Papirus itu apa? Coba jawab dulu, papirus itu apa? Coba, papirus itu apa? Kalau Anda bilang sudah ada tulisannya tapi belum dikodifikasi, saya tanya
Di papirus berapa? Kodenya P berapa? Kita cek. Jangan ngedongeng depan saya. Bukan dong, waktu itu belum ada ke internet penerapannya kan itu kan Jangan ngedongeng. Mabok. Jangan pakai asumsi, kita pakai bukti. Ada yang nyesel nggak tanya ke dia? Coba saya tanya, ada yang nyesel nggak tanya ke dia? Iya. Saya nggak ngerti lah. Bang Glenn nyesel nggak tanya ke dia? Makanya lain kali tanya dulu papirus itu apa, manuskrip itu apa. Kalau udah bisa jawab baru. mana dari internet uang. Manuskrip punya kata apa? Aduh. Nah, ini Boleh saya jawab nggak ke papirus itu apa? Oh jangan Bunda, ini kan buat Oh, Kristen, jangan lah. Sabar, teman-teman Muslim sabarlah. katanya pernah oke. hadiah dia. Oke. Tadi kau di jawab, bawah kasih yang Bang hadiah. Wijen katanya minta naik, Bang Wijen minta naik. Mana kok nggak ada Bang Wijen? Mana? Katanya minta naik. Bang Lan, Muslim apa Kristen Bang Lan? Coba ketik di bawah. Yang Kristen, ketik aja Kristen gitu. Coba. Bang Lan, ketik dulu. Bang Lan Muslim apa Kristen? Bang Lan di bawah. Coba cek. Kalau Kristen diketik ya, kalau Islam diketik juga. Kristen apa Islam Bang Lan? Mana? Oh, nggak ada. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya apa sih? Si Wijen udah kabur ya. Pasti Islam tuh Bang. Oh Islam, ya dibawa aja Bang. Nah kalau naikin Islam Hadiah. semua gimana coba? Hadiahnya apa bang? Eh, kita- Hadiahnya apa bang? Hah? Mana ini? Salam kenal Bang, siap Bang Lan, siap. Saya pikir Kristen, mohon maaf ya Bang ya. Oke. Bang Gultom, yang Muslim ditahan dulu ya teman-teman, jangan naik dulu ya. Yang Muslim tahan dulu ya. Oke. Bang Gultom, Muslim atau Kristen Bang? Buset, Wijan mengirim hadiah. Bang Wijan disuruh naik, nggak naik-naik. Giliran datang ngirim hadiah. Gimana Bang Wijan ini? Bang Ardi, Bang Gultom, izin ya. Kristen Islam Bang? Bang Ardi Ya, dihadap gimana? dulu ya. Ini belum beres saya. Oke, siap Kang. Oke. Bang Gultom, monitor Bang. Bang Gultom. Monitor Bang. Bang Gul, Tom. Ah ini Bang Hadi. Aduh, Bang Hadi dari tadi saya sendirian ngomong sendiri, Bang. Respon dulu, Sakum ini bener ada yang di belakang layar diselesaikan dulu bentar. Bentar lagi, belum clear. Dikit lagi, oke? Oke, siap Bang Andi. Siap Bang Andi. Ditunggu RK. Siapa ditunggu RK, teman-teman? Ayo silakan teman-teman Kristen aja yang naik dulu ya, yang Muslim ditahan dulu ya, teman-teman ya. Yang Muslim tolong batalkan permintaan ya, kita naikkan ya. Pak Z, Islam apa Kristen Pak Z? Kristen. Pak Z? Halo. Kristen Islam? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Ya, ini kayaknya ini diskusi ringan aja ya Pak Pazi ya, betul ya? Siap. Bapak bisa buktikan Matius 28 ada di abad ketiga? Yang ayat 16 sampai 20? Enggak kan? Itu mah harusnya ke LAI ya kalau nggak salah. Kalau Ya udah, oke, bahas lain aja, bahas lain. Bahas lain aja. Iyalah. Ya silakan mungkin. Itu harus Ya, ke bahas LAI lain aja. ngapain? Nggak sampai Ini nggak sampai ilmunya bang. Nah, ini ada Bunda Nggak usah ini. maksa naik bang. Ya. Iya. Pakai LA Nggak apa-apa. ditanya itu nggak tahu itu soalnya Iya. itu belum ada internet. Iya Bang Tanya, Elsade. tanya yang lain lah. Tanya yang lain. Ya tanya yang lain aja, Bang Pasir. Iyalah. Bang Pasir tuannya berapa? Satu dong. Siapa nama yang satu itu? Satu di dalam tiga. Enggak, pertanyaan saya nggak tanya itu dulu. Oke. Saya nggak tanya itu dulu. Iya. Saya tanya siapa nama yang satu itu? Yesus. Adakah Tuhan lain selain Yesus? Tuhan lain selain Yesus tidak ada. Ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti pada saat Yesus bayi, maka dialah Tuhan, betul ya? Pada saat Yesus bayi, rohnya itu Tuhan. Enggak, pertanyaan saya, dialah Tuhan gitu loh. Enggak ada Tuhan lain selain Yesus ya, Sebelum betul ya? dia lahir dia udah Tuhan. Enggak, pada saat dia bayi. Ah, Adakah Tuhan lain selain yang bayi itu? Ada nggak?
itu manusianya bang. Kalau abang bahas Loh. itu manusianya. Loh lah iya bang, Ah. bang, saya Ya. tanya sekarang, yang Ya. dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan? Abang ngerti nggak sih? Tuhan Jawab Tuhan dulu itu, dong. Kalau berdasarkan jawab dulu Alkitab ya, bang. berdasarkan Ya Alkitab jawab dulu dong. Jawab dulu aja. Yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya ampun. Dia itu Yesus kan, tapi Enggak, saya nggak tanya itu. Oke, Saya nggak oke, tanya Tuhan, itu. Tuhan. Saya nggak tanya. Tuhan Hah? ya. Tuhan. Tuhan, oke. Betul. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria yang bayi itu adalah Tuhan, betul? Betul. Nah, apakah Tuhan Anda itu satu-satunya yang bayi itu ataukah ada Tuhan yang lain selain yang bayi itu? Rohnya bayi itu ialah Tuhan. Oh, berarti ada Tuhan lain selain yang bayi. Abang ngerti roh nggak? Roh, jiwa dan tubuh ngerti nggak? Iya, maksudnya kalau dia bayi berarti rohnya kan juga masih bayi kan? Enggak lah. Kata siapa? Oh, rohnya udah dewasa. Abang ada datang nggak? Enggak, bayi saya tanya ada- ini. Iya. Abang Saya ada datang tanya nggak? ini, saya nggak tahu makanya saya tanya. Oke, silakan. Loh, saya nggak tahu makanya saya tanya gitu loh, Bang. Ya enggak lah, namanya roh Ada Tuhan lain nggak selain yang bayi itu? Ada Tuhan Tidak lain ada. nggak? Pertanyaan Tidak. saya simpel. Tidak ada. Yang dilahirkan Yesus kan Anda mengatakan yang dilahirkan Yesus itu Tuhan, betul kan? Betul. Nah, pertanyaan saya, ada nggak Tuhan lain selain yang bayi itu? Ada Tidak nggak? ada. Berarti bayi itu doang yang Tuhan, yang lain bukan? Bukan. Oke, gitu dong. Iyalah. Oke ya, Ya. dikunci baik-baik Kunci, ya. Berarti silakan kunci ya. tidak ada Tuhan lain selain yang bayi itu, betul? Oke, betul. Oke, apakah Tuhan Anda yang lahir dengan, apakah yang lahir dari Bunda Maria dengan yang disalib di tiang kayu salib itu adalah Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda? Tuhan yang sama. Berarti Tuhan disalib. Betul. Berarti Tuhan mati. Betul. Nah, ketika Tuhan Anda mati, ada Tuhan lain nggak yang masih hidup? Tidak ada. Berarti Tuhan Anda mati. Iya. Ketika Tuhan mati, berarti tidak ada Tuhan. Tidak ada. Oke. Ketika Tuhan Anda mati, siapakah yang jadi Tuhan? Dia ada di alam roh. Ya, Hah? Kok iya? Abang tahu nggak? saya nggak tanya itu. Bang. Abang ngerti nggak? Saat Tuhan mati kata abang kan? Model ketawa Saya doang. nggak tanya itu, Bang. Model ketawa Saya doang. ulangi lagi, Bang. Saya ulangi lagi, Bang. Ah. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, Bang. Bang, sabar, saya ulangi lagi ya. Oke, silakan. Ketika Tuhan Anda mati pada hari yang pertama dan hari kedua, kan Tuhan Anda mati pada hari pertama dan kedua, betul kan? Betul. Pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda mati pada hari pertama dan hari kedua, ada Tuhan yang lain nggak yang masih hidup? Abang ini saya kasih tahu. Jawab dulu. Mau saya kasih tahu nggak? Jawab dulu. Ada Tuhan lain atau tidak yang masih hidup, yang nggak mati? Ada Tuhan lain nggak? Roh itu tidak mati. Saya nggak tanya itu. Sekali lagi, roh itu sekali lagi. tidak pernah mati. Loh, Itu kan Anda itu mengatakan perlu Tuhan Anda mati. tubuh itu mati. Tubuhnya Tuhan bukan? Coba dengar. Di dalam Tubuhnya manusia, Tuhan bukan? Di dalam satu manusia. Sabar, ada Bang. tiga. Bang, pelan-pelan, Roh, Bang. Pelan-pelan, jiwa, Bang. dan raga. Ingat itu. Yang mati Bang, itu pelan-pelan raga. dulu ya. Pelan-pelan, sabar ya. Oke. Sabar, Bang. Anda mengatakan Tuhan Anda mati tadi. Ingat gak itu? Itu tubuhnya. Berarti yang mati Iya. Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuh, abang ngerti nggak sih? Dalam konteks Iya, ketuhanan itu ada tubuhnya ini Tuhan atau bukan Tuhan? tubuhnya itu ya daging. Ya Daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? Sekarang Anda saya tanya. Daging ini, Bang, dengerin Bang. Anda mengatakan daging. Daging ini Ya. Tuhan atau bukan Tuhan? Dagingnya tidak. Oh, bukan Tuhan. Iya, dagingnya tidak. Berarti yang mati bukan Tuhan. Roh. Yang mati itu daging kan saya bilang kan. Yang mati Daging, itu berarti yang mati bukan Tuhan. Abang ngerti nggak konsep ya? Jangan ketawa dulu. Nah, dipastikan dulu. Yang mati ini kan daging, betul kan? Ya, Daging ini Tuhan atau bukan Tuhan? daging itu, ya, itu bayi. Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab Bukan. cepat. Bukan Tuhan. Bukan. Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Anda ini ngerti nggak sih sebenarnya?
Anda ini sebenarnya cuma modal Loh. ini doang. Lu pembenaran kok modal doang. ini dong? Anda mengatakan daging bukan Tuhan. Nih, saya catat ya. Saya tanya Daging, Anda. saya catat ya. Daging bukan Tuhan. Saya tanya Daging Anda. bukan Tuhan. Saya katakan sekali lagi. Saya tanya Daging Anda. bukan Tuhan. Boleh saya Oke tanya ya? Anda nggak? Ingat-ingat Boleh saya Bang, tanya Anda daging bukan Tuhan. Nah, Boleh. saya tanya. Selesaiin ketika dulu nih, daging- Bang. Taruh dulu, saya ambil alih dulu. Pasti selesaiin Sabar dulu ini. Bang Pasi. Selesaiin dulu ini, baru giliran Anda bertanya kok. Selesaiin dulu. Iya, diselesaikan dulu. Selesaikan dulu ya. Oke. Daging ini Anda mengatakan Tuhan atau bukan Tuhan? Anda mengatakan bukan Tuhan kan? Betul? Iya. Ah, pertanyaan saya, yang mati di kayu salib ini daging atau rohnya? Daging. Berarti bukan Tuhan yang mati. Daging. Lah ya, daging kan bukan Tuhan. Iya, bukan. Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Daging. Lah ya, daging kan bukan Tuhan. Tubuh yang dipakai oleh roh Tuhan. Lah ya, daging kan bukan Tuhan Ya, kan daging. kesimpulannya? Ya, daging. Saya jawabkan daging. Ya, daging Tuhan bukan? Bukan dagingnya, bukan. Bukan Tuhan. Sepakat ya? Iya. Daging bukan Tuhan, sepakat? Oke, iya. Berarti yang mati di tiang kayu salib daging yang notabene bukan Tuhan, betul? Bukan. Daging. Lah iya, daging kan bukan Tuhan Iya, kan? tubuh iya. Iya, berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Ya kan? Berapa kali diulang-ulang sih? Oke, sepakat ya, sepakat ya, sepakat ya, sepakat. Dagingnya bukan Tuhan. Ingat Iya, ya. berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan, sepakat? Dagingnya bukan Tuhan. Perlu diingat Iya, ya. sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat nggak? Nah, Ya. gitu dong. Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Betul? Daging. Iya, Lah, betul. iya, bukan Tuhan kan? Iya, Bang, betul. dengerin Bang, dengerin ya, Betul. dengerin. Biar Iya. saya nggak ngulang-ngulang. Daging bukan Tuhan. Yang mati Iya, di betul. tiang kayu salib adalah daging. Kesimpulannya, yang mati di tiang kayu salib bukan Tuhan, betul? Betul? Betul. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Yang bukan Tuhan, karena yang bukan Tuhan itulah yang dipakai Tuhan. Lo enggak, saya tanya, yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk apa gitu loh? Untuk apa fungsinya? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Mencurahkan darahnya. Oke. Sudah Anda jawab Berarti, sendiri. Sudah Anda jawab Ya. sendiri. Berarti Ya. yang menebus dosa ternyata yang bukan Tuhan, betul? Daging, ya perlu diingat. Nah, iya. Iya, betul. Ya berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan kan? Kesimpulannya adalah dosanya Pak Pase ditebus oleh daging. Iya, yang Oke, notabene lanjut. bukan Tuhan. Betul. Berarti dosanya Pak Pase ditebus oleh bukan Tuhan. Betul? Bukan Tuhan ya, itu daging. Iya. Daging siapa? Daging Yesus. Bukan Tuhan siapa? Bukan Tuhan Yesus. Betul? Macet, jediar. Bang Goldian kalau mau masuk Bang. Saya dari tadi manggil Bang Goldian enggak. Masuk Bang. Saya Masya gedean gedean Allah, antum Bang ya. Ardiansyah, terima kasih ya, dan teman-teman yang lain. Menarik teman-teman, kita dapat kesimpulan bahwa Tuhan yang pertama, Tuhannya itu mati dan sampai 3 hari itu pernah nggak ada Tuhan. Bener ya Bang ya? Betul. Bener ya Bang ya? Ya Bang ya? Lanjut. Betul. Loh, di mana Lanjut. Bang ini? Oke. Yang pertama, di iman Kristen pernah 3 hari nggak ada Tuhan, itu yang pertama. Aduh, terus yang kedua, tadi kan ditanya masalah kematian Yesus di palang salib, itu yang nebus itu siapa? Apanya? Dagingnya kan gitu. Nah, ternyata ketika ditanya lagi, yang Tuhan di dalam tubuh Yesus itu apa? Roh. Betul ya Bang ya? Betul ya? Betul Lalu sekali. ketika ditanya lagi, daging itu Tuhan apa bukan? Bukan. Tapi ternyata yang mati itu katanya teman-teman Kristen itu adalah dagingnya. Pertanyaannya apa fungsinya daging mati itu? Apa bedanya daging sapi sama daging Yesus? Daging sapi bisa dibuat korban bakaran. Pusing nggak? Oke. Pusing. Bisa tangkapi Bang? Iya, tanggapi Bang. Langsung Oke. nge-mute dulu Bang Andi. Bang Goldian langsung nge-mute dulu. Bang Pasi.
Kita sapa dulu. Ini Ustadz Alif beneran nggak? Ustadz Alif, assalamualaikum. Asli? Ustadz Alif? Assalamualaikum Ustadz Alif. Asli nggak ini? Asli. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh asli, oke. Ya lanjut. Silakan El Sadai. Oke. Di dalam waktu penyaliban Aku yang mati bang semua. Oh iya, di follow teman-teman yang ada di bawah. Saya minta tolong di follow Ustadz Alif. Sebentar Bang Elzadai. Saya minta tolong di follow Ustadz Alif, di follow Bang Goldian, di follow Bang Handi, di follow Bang Glenn, dan saya juga Bunda Rahma juga dan hostnya juga ya. Gitu aja dari saya. Saya mau curhat dulu sebentar Bang Handi sama Bang Goldian. Baru kali ini Kristen langsung nge-mute, nggak mau buka mute-nya. Lanjut. Sama kalau kepengen puyeng tiap hari dan minum oskadon, follow El Sadai ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang. Jadi gimana? Ini siapa yang mati? Nah, di penyaliban Tuhan Yesus yang matilah tubuh Yesus, tapi gelar ketuhanannya tidak mati. Karena apa? Oh, Tuhanannya gelar. Karena dia bangkit naik ke surga. Oke, Bang, aku tanya sama mu Bang. Benar. Coba sih, jangan ceng-cengan. Aji sabar dulu, temenmu lagi berkhotbah mengumandangkan kekristenan yang mulia gitu. Bang, tubuh Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Oh Tuhan, berarti Tuhan nggak sama. Nggak sama sama Pak Cip. Sama aja kayak Pak Zin. Pak Zin mengatakan bukan Tuhan. Si Elsa ini mengatakan Tuhan. Ah, mampus. Oh, tubuh Yesus Tuhan. Berarti Tuhan pernah digampari, diludahin, sama dibohongin Pontius Pilatus ya Bang ya? Iya, emang kenapa? Waduh. Berarti Tuhanmu beneran pernah dikibulin, pernah diludahin oleh Hansip Romawi Bang? Iya benar. Berarti Ya, abang terserah sekarang kalau lagi mengimani umatnya. Tuhan yang seperti itu ya Bang ya? Iyalah, kan dia bangkit dan naik ke surga, dan di akhir zaman dia datang untuk datang sebagai raja untuk menghakimi. Oke, lalu bang, pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Bang Ardians ya. Ketika Tuhanmu nih, yang katamu mati selama 3 hari, lalu yang ngontrol bumi siapa Bang? Kan ada Allah Bapa di Allah Bapa. Allah Bapa itu Tuhan juga. Ya, Tuhan Allah. Oh, oke, ada satu Tuhan Allah Bapa. Terus yang kedua Tuhan Yesus sudah mati. Berarti sisa satu ya Tuhanmu ya, mati satu sisa satu Bang. Ya mana aku tahu kan Tuhan itu Maha Kuasa. Benar-benar bego banget ini orang ya, nggak ngerti sama sekali. Enggak. Ya. Luar Kan biasa. gitu. Aku ngikutin cara berpikirnya Bro El Sadai. Sebenarnya Kan jadi ada 2 Tuhan nih. Ada Allah Bapa yang disebut Tuhan. Lalu juga ada Sebenarnya Tuhan ini bodoh Anak. banget Tuhan sebenarnya. Anak mati selama 3 hari, masih satu nih Tuhannya. Sisa satu teman-teman. Tuhan Bapa. Lalu pas Tuhan bangkit Bapa. lagi jadi 2 lagi nggak Bang Tuhanmu Bang? Aduh. Iya, kan gitu kan Tritunggal. Anda Dua ini ya, nggak Bang, ya? paham soal roh, soal kemanusiaan nggak paham sebenarnya. Emang gimana soal roh Bang? Roh itu nggak bisa mati, yang mati itu daging. Kalau abang mati, rohnya ikut mati juga nggak Bang? Enggak lah. Oh. Tetap hidup. Terus roh Yesus kemana Bang? Pas Roh dagingnya Yesus mati. ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Oh, ada di mana-mana, ada di Betul. mana-mana. Iya, ada di surga, ada di depan kamu juga. Berarti ada. Yesus pernah mati nggak Bang? Tubuhnya pernah mati. Oh, Ini kan tubuhnya penjelasan pernah dari Kristen mati. ya. Ini Nah, penjelasan tubuhnya dari itu Kristen ya. Tuhan bukan Bang? Tubuh itu bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Bang Iya, El Sadai. karena itu dilahirkan. Pertanyaannya Karena itu sabar dulu. dilahirkan. Bang El Sadai, pertanyaannya tubuh Yesus Tuhan bukan Bang El Sadai? Enggak apa-apa. Kalau soal ini berbeda nggak masalah. Nggak Waduh. masalah di iman kekristenan. Nggak masalah. Mereka berdua. Gini loh, Pak Z nganggap tubuh Yesus bukan Tuhan, tapi El Oke. Sadai nganggap tubuh Yesus itu Tuhan. Mana yang Mau saya salah? kasih Diskusi mau dulu. saya kasih data Lu nggak? Pak Z sama El Sadai diskusi dulu. Mau saya kasih data nggak soal itu? Ya kasih El Sadai, jangan kasih Enggak, mau gua. saya kasih data nggak dari Ya lu Alkitab kasih El soal Sadai, itu? jangan kasih gua. Agak berani. Ini Bang Nggak Baci, berani dia dengar. biar ku luruskan dulu sih gitu Bang Baci ya.
Nah, Ah, di dalam Lukas 2:11 telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Sejak lahir pun bang sudah ada Tuhan bang. Kan iya, gitu. benar-benar bang. Tapi itu kan Nah, rohnya itu bang. Pas Yesus lahir itu sudah ada Tuhan bukan Ini, bang? Nih. Bang, di Lukas 2 ayat 11 kan disebutkan bahwa telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelum Iya. Yesus lahir udah ada Tuhan belum bang? Ya Ya sudah sudah kan. lah. Siapa bang? Tuhan itu roh. Siapa Dari awal bang? Tuhan Enggak, itu aku roh. tanya Elsa D dulu. Siapa bang Tuhannya sebelum Yesus lahir? Nah kan Tuhan itu sebelum itu lahir kembali kan gitu. Berarti sudah ada sebelum dia lahir kan gitu. Nah gitu bang. Di dalam Gimana bang? Di dalam Nah Yohanes sebelum 1 Yesus ayat lahir 1, siapa Tuhannya bang? loh kan Tuhan itu kan firman yang berdiam di diri Bapak kan gitu. Oh bapak, ini bapak ya berarti ya, anggap aja ini bapak ya bang ya. Loh janganlah sama koin. Aduh. Setelah Yesus lahir ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapak, bener gak bang? Iya kan bersama-sama dengan Iya. Kan ini Itu kan- bapak sebelum Yesus itu kan lahir, beda jenis. sebelum Yesus Itu beda lahir jenis, jadi Tuhan di bukan kota sama Daud. jenis. Ini kan masih ada Tuhan Bapak, bener gak bang? Loh, Tidak ada kan tiga Oke, firman setelah yang Yesus tidak- lahir jadi Tuhan beda di kota jenis. Daud, nambah kan Tuhannya. Oh, Ini Bapak, ini Yesus. Berapa bang Tuhanmu bang? kalau sandingannya koin seolah-olah ada tubuh 3. Itu nggak benar. Yang benar tubuh itu 1. Rohnya 1, Roh Kudus. Berarti Yesus itu nyatu gitu sama Bapak. Betul, nyatu. Ada yang Oh, tertulis. satu tubuh bang, satu tubuh. Karena memang rohnya Oh, Allah Yesus itu nyatu sendiri. satu tubuh sama Dani. Iya, seperti Oh, sama seperti Anda saat Bapak. ini. Sama seperti Anda saat ini. Anda satu kan sama rohnya kan? Oh, Betul. Gimana sih? Bang, abang pernah baca nggak penglihatan Nabi Daniel Penglihatan di Biblos? Lari ke Daniel dia. Enggak. Abang Ngapain ini lari ke Daniel? berapa Ada mana sih bang? nyambung. Ngapain lari ke Daniel? Aduh. Berarti Pak. gini ya, ini Bapak, ini Yesus jadi satu. Itu 3 jenis. Kalau yang abang contohin itu 3 jenis. Seolah-olah tubuh itu ada 3, roh itu 3. Nggak begitu. Oh, berarti Yesus sama Bapak gimana? Gini bang, Ya itu. ini Bapak, Rohnya ini Yesus jadi satu gini. Ya. Oh, jadinya Anda bisa- apa bang mereka bang? Ya ampun. Ini Bapak, ini Yesus teman-teman katanya. Nggak bisa gini. Kamu ini nggak bisa. Tapi jadi Kamu nggak satu. bisa mikir ya, nggak bisa Oh, berlogika ya. tertumpuk antara Bapak sama Yesus. Di dalam diri kamu ada roh tidak? Ada roh bang. tidak di dalam diri kamu? Ada. Nah, ada jiwa tidak? Ada. Nah itu kayak gitu. Masa nggak paham? Tapi kan saya satu pribadi bang. Nah itu seperti itu. Pertanyaannya Yesus itu Dengar, pribadi yang berbeda dari dengar. Bapak apa yang sama Dengar. bang? Kalau tubuhmu itu mati, yang nggak Oke, mati bang, oke. Ngerti kan? Pertanyaannya, Yesus sama Bapak itu pribadi yang berbeda atau pribadi yang sama, bang? Kan udah saya bilang antara tubuh, roh dan jiwa itu menyatu. Yesus, aku tanya Bersatu. ulang pelan-pelan. Yesus sama Nah. Bapak pribadi yang berbeda atau pribadi yang sama, bang? Pribadi yang sama. Oh, pribadi Memakai yang tubuh. sama. Betul. Lalu, bang, kalau aku Ah. tanya, ketika Yesus disalib berdoa gini, Eloi, oh Eloi lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, jangankan engkau tinggalkan aku. Itu Yesus berdoa ke siapa, bang? Nah, disinilah sebenarnya Yesus itu sedang memerankan peran Adam. Karena kan sebenarnya kan Yesus itu Adam yang kedua sebenarnya. Oh, Yesus Adam yang kedua. Iya, Adam yang Oh. kedua. Jadi Terus Yesus doa lagi itu- berdoa ke siapa, bang? Semisal Doa- gini, Ah. di ayat lain di Matius dikatakan, ya Bapa kami yang di Wajib sorga. ada. Doa itu ketika wajib Yesus ada. berdoa Itu seperti bentuk itu, Yesus ritual. berdoa ke siapa, bang? Itu bentuk ritual wajib ada. Wajib Oh, ada itu. ritual. Iya, ibaratnya nih ya, Yesus itu menggantikan Adam. Karena Adam kan udah nggak bisa karena berdosa. Yesus itu yang menggantikan Adam. Oh, ritual. Iya, itu bentuk ritual. Oke, udah Supaya Pak ada Pazi. pembenarannya. Jadi
Bapa sama Yesus numpuk karena dia pribadi yang sama, bukan berbeda. Ganti aku tanya Pak El Sadai. Bro El Sadai monitor, denger gak? Bro El Sadai. Apa bang? Bang, mau tanya, Bapak sama Yesus pribadi yang berbeda atau pribadi yang sama? Gini, kalau konsep secara kemanusiaan Yesus itu waktu di dunia beda bang. Oh, pribadi yang berbeda berarti. Ini Bapak, ini Yesus. Enggak. Di dalam Kalau kita berdasarkan data Debat dulu sama Bro El berdasarkan Sadai. data Alkitab Ini aja. jawabanmu ini beda-beda. Ah, kalau saya ada data Alkitabnya. Ayo Aku Bang ada El data- Sadai, gimana itu? Katamu aku ada data berbeda, Alkitabnya. tapi kata Pak Zi sama. Nah, gini Iya. bang. Tanya pertanyaan yang sama, lain lagi jawabannya mereka berdua nih. Gak apa-apa. Kita manusiawi gak apa-apa, berbeda gak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ya. Iya, Tuhan Lalu yang mengerti salah manusia yang itu mana? memang. Bro Pak Zi apa El Sadai? Gak apa-apa, dia juga bisa benar. Gini, Dia Bang. juga bisa benar. Nah, Apa? gini bang. Mungkinkah bapak-bapak itu yang menjadi manusia? Ayo gimana Pak Zi? Jawab coba. Oke, saya tanggapi ya. Kan ditanya Filipus ya, tunjukkan Bapa itu kepada aku. Apa kata Yesus? Ya kan, apa kata Yesus? Sekian lama kamu bersama-sama aku, Filipus. Kamu belum mengenal siapa aku. Kata Yesus begitu. Siapa melihat aku, sama melihat Bapa, katanya. Mana nih? Ayo jawab El Sadai. Oke bang. Itu konsep sama pekerjaan bang. Kan gitu. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan Yesus, kita sudah melihat pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapak. Kan gitu. Gimana tuh Pak Zi malah kabur? Dijawab El Sadai itu sama-sama pekerjaan rupanya bang. Loh ala Pak Zi kabur bang. Ngawur ya berarti teologi yang dibawain Pak Zi ya Bro El Sadai. Iya, kalau menurut saya kurang pemahaman dia tentang Trinity. Oh, kurang ada pemahaman, ngawur berarti kabur dia ya bang. Abis nyebut ngasal kabur. Oke, balik ke Bro El Sadai ya. Pak Zi sudah tumbang ya teman-teman. Sebelum perang berakhir, tapi dia sudah tumbang karena dia nganggap ini Sebelum bapak. dilanjut ini Bang Goldian, Yesus. teman-teman di tab-tab layar ya, tab-tab layar. Maaf, saya baru nyimak lagi, baru beres rapat barusan ya. Di tab-tab layar teman-teman, biar komalnya kuat ya. Untuk moderator nyimak ya, di bawah masih ada nggak? Ya silakan dilanjut Bang El Sadai. Oke teman-teman, jangan lupa tap-tap layar, jangan lupa follow hamba, follow Akang, follow Ustadz Alif, Bunda Rahma, Bang Ardian, Bang Hadi Selebes, Bang Glenn, dan kalau pengen pusing Bang El Sadai. Oke, kita lanjut. Berarti salah ya Bang, ketika si Pak Z tadi menganggap ini Bapak dan Yesus ternyata jadi satu pribadi. Kalau secara konsep waktu Yesus menjadi manusia, salah konsep itu bang. Oke, balik lagi ke Lukas 2 ayat 11. Ini katakanlah alam semesta Bang, masih kosong. Nah, lalu Yesus di Lukas 2 ayat 11 lahir sebagai Tuhan di kota Daud. Nah, sebelum Yesus lahir, ini yang ngisi alam semesta ini Tuhannya siapa Bang? Nah, kan itu kan bulannya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, kan itu berarti firman itu sudah ada sebelum dia ada kan. Jawab itu aja Bang, Yesus belum ada itu. Sebelum Yesus ada lahir di kota Daud, nah yang jaga bumi ini Tuhan siapa Bang? Tuhan Allah dan firman-Nya kan gitu. Oh berarti Yesus sebelum dilahirkan udah ada. Ya, udah ada sudah lah. Allah, udah ada firman ya. Ya, Firman sudah ini lah. sang anak ya. Iya. Lalu buat apa Yesus lahir Bang? Loh, itulah yang dijanjikan Mesias, yang dijanjikan Allah untuk keselamatan dunia gitu bang. Oh, berarti Tuhanmu dua kan Bang? Bapak sama firmannya sama Yesus yang pribadinya beda, bener kan? Iya kan kita tahu arti konsep Tuhan gimana kan, konsep ketuhanan itu kan ada Tuhan juru selamat, ada Tuhan Allah kan gitu, Tuhan Allah sang Tuhan tujuan. yang juru selamat siapa Bang? Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ya? Ya. Tuhan yang juru selamat? Ya Tuhan Yesus juru selamat, Bapa Oh tujuan. sorry itu Tuhan yang Allah siapa? Tuhan Allah itu kan Elohim, itu sang tujuan Bapak gitu ya, yang disebut Yesus Tuhan. Bapak.
Oh, Iya. berarti ada dua Tuhan. Bedain ya teman-teman. Teman-teman Muslim jangan sampai nggak paham. Dibedain ya, Tuhan Juru Selamat itu Yesus ini. Tuhan Allah ini Bapa. Jadi ada dua apa bang? Dua apa? Ada dua apa? Tritunggal, bukan dua. Ada Tritunggal. dua Tuhan. Masya Allah, selamat datang di kebenaran. Makasih Bang El Sadai. Sebentar, aku masih tanya Bang. Bapak sama Yesus, maaf, kita kesampingkan dulu. Nah, Tuhan Roh satunya mana Bang? Yang pernah dianggap sebagai burung merpati. Oh, ikut yang datang dari Bapak juga, itu Roh Kudus. Oh, berarti datang lagi, Tuhan lagi. Ini Bapak, ini Anak, ini Roh Kudus. Fungsinya Iya, Tuhan iya. Roh Kudus apa Bang? Tuhan Bapak, Tuhan yang Allah kan tadi. Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat. Fungsinya Oke. Tuhan Roh Kudus ini apa Bang? Ya, Roh Kudus itu untuk datang kepada manusia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat untuk sampai kepada. Oh, jadi Tuhan yang selalu dikesampingkan ini fungsinya datang ke semua manusia ya Bang ya? Iya, iya. Oh. Ini tadi fungsinya apa? Yesus? Yesus Tuhan dan Juru Selamat untuk sampai Tuhan kepada dan Juru Bapa. Selamat. Berarti tiga Tuhanmu fungsinya berbeda-beda ya Bang? Iyalah. Oh iya, oke. Alhamdulillah ke record. Jadi menurut Bang El Sadai Tuhannya Kristen 3 fungsinya beda-beda. Selamat datang di kebenaran karena kita masih mempercayai Tuhan kita Esa, masih berpegang teguh pada tauhid, bukan ajaran politis atau ajaran pagan. Oke, mungkin lanjut Ya, Bang Ardi, Ustaz mantap. Alif, Bang Handi udah telak ini. Ya, teman-teman yang di bawah tolong disupport ini Goldian ya, si bocah ajaib yang baru kembali ke dunia debat ya. Dulu tuh Goldian waktu zaman di StreamYard, waktu kita di StreamYard dan di Jum, ini bocah ini tukang ngebobukin si Bom-Bom ya. Sampai sekarang si Bom-Bom masih dendam sama si Goldian ini ya. Apalagi si Mikana tuh, dendam banget. Sekarang, Ya, silakan dilanjut. Sekarang gilirannya El Sadai yang bertanya. Ah iya, benar. Gilirannya El Sadai yang bertanya. Kita udah nangkep jawabannya. Udah, Goldian udah dulu ganti sama Ustaz Oke, Alif atau Bang Ardi. lanjut. Maaf. Udah, gantian. El Sadai itu masih tidur, bangun. Enggak. Apa Bu? Silakan Dek. Kamu lagi yang bertanya, silakan. Nah, di dalam agama Abang, apakah Abang dengan Tuhannya Abang Allah? Aduh, kalau bertanya jangan kayak Oh, Mama Ekena. Janganlah, orang kita hormati tamu kita, satu-satunya tamu loh. Diulang Bang, diulang. Apakah Tuhannya Abang punya anak itu aja? Tidak punya Bang. Mama. Kamu dijawab aja, Bang. Tidak punya Bang. Oke. Itu yang aku tanya, coba tahu sama Tuhan kita kan gitu. Tidak punya anak, tidak beranak dan tidak diperanakkan Bang. Oke lah. Pertanyaan kedua Bang. Pertanyaan kedua. Hanya itu aja Bang, nggak ada lagi. Ya, bikin pertanyaan loh, 10 kek. Gitu doang. Hanya itu aja, menyebut ke bawah siapa tahu Tuhan kita sama kan gitu. Enggak lah Bang. Tuhan Anda kan Yesus. Bukan. Silakan Ustaz Alif. Atau kita bantu bikinin pertanyaan Bang El Sadai. Kan udah gak ada, kita bantu. Jadi gitu Bang, ya kalau Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang Esa. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu tadi sudah dibacakan dalilnya. Surah Al-Quran mundur dari belakang ya. Surah Al-Ikhlas, Masya Allah. Jadi lupa. Nah, sebenarnya ketika kita mendengar ajaran para nabi, itu kan semua mengajarkan Tuhan itu Esa. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalau merujuk kepada kitabnya Yahudi. Di dalam Bilangan 23 nomor 19, di situ bunyinya Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Nah, itulah Tuhan, gitu loh. Maka kalau ada manusia dan anak manusia, pasti dia bukan Tuhan. Kan gitu konsekuensinya, Bang. Kalau ada anak manusia dan manusia lalu dituhankan,
berarti itu bukan ajaran para nabi. Kalau bukan ajaran para nabi, berarti ajaran lawannya dari para nabi. Kalau merujuk kepada ayat Al-Quran yang melawan para nabi, yang selalu membisikkan mengganggu para nabi, itu diantaranya adalah syaitan atau iblis, karena dia berusaha untuk menyelewengkan ajaran yang benar. Kalau merujuk kepada ajarannya Yesus atau kitab kalian, itu nanti ada yang namanya Mesias palsu, pengajar palsu, atau iblis yang akan menyesatkan banyak orang. Begitu, Pak. Kalau sudah dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, maka kalau ada manusia dan ada anak manusia, pasti dia bukan Tuhan. Betul? Terima kasih atas jawabannya. Betul memang. Karena sudah tertulis, memang Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Gitu. Pinter Pak Sada ini. Nah, gini Bang. Di dalam konsep ketuhanan, kalau dia menurut dia yang janjikan Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri, kan gitu. Karena sudah 12 pintu surga dijanjikan untuk suku Israel, kan gitu. Di pintu ke-13 hanya ada di dalam Tuhan Yesus, kan gitu Bang. Makanya dijanjikan Allah Elohim juga juru selamat Mesias itu sendiri yang janjikan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, kan gitu Bang. Mantap. Kalau baca dalil pernyataan kitab Anda mantap. Tapi saya tanya dulu, Pak Elsada ini keturunan Bani Israel dari jalur mana, Pak? Dari jalur Abraham, Ishak dan Yakub. Mak. Bukan. Bani Israel itu kan ada 12, Pak. Ya kan, ada Benyamin, ada Simeon dan seterusnya. Bapak ini dari yang mana, Pak? Katanya kan tadi Yesus itu untuk 12 suku Israel. Nah, Pak Elsada ini dari jalur mana, Pak? Iya. Dari ke-12 Bani Israel. Yehuda. Iya. Pak Elsada ini ternyata orang Yahudi ya. Mantap. Oke, Pak Elsadai, baik ya. Itu poin pertama. Anda dari keturunan Yehuda, katanya berarti Anda ada garis Yahudi ya. Nah, cuman saya baru tahu keturunan Yahudi ada yang menuhankan orang Yahudi. Sementara bangsa Yahudi di sana tidak ada yang menuhankan suku Yahudi. Yaitu Yesus nggak ada. Anda mengaku dari keturunan suku Yehuda, Anda menuhankan orang Yahudi. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya. Saya tidak mau sensus lebih jauh, maksudnya sampai silsilah Anda nasabnya terhubung ke suku Yehuda, itu pengakuan Anda silakanlah ya. Itu pengakuan Anda silakan. Tapi kembali kepada pernyataan Anda tadi. Terlalu banyak sih tadi pernyataannya. Ada sih Yahudi cabang Siantar. Nah, merujuk kepada kitab yang tertulis kan Pak ya, kan sudah dikatakan tadi tuh, yang datang itu Yesus itu, coba menurut Tuhannya Yesus, dia itu bukan Tuhan, Pak. Dia itu adalah hamba Tuhan. Kalau kita buka di Matius 12 nomor 18, di situ Yesus diseru oleh Tuhannya. Lihatlah, itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Loh, Yesus itu diseru oleh Tuhannya sebagai hamba. Kenapa Anda memanggil Yesus sebagai Tuhan? Nah, gini Pak, karena Tuhan Yesus itulah yang dijanjikan Allah sebagai juru selamat. Dalam konsep ketuhanan itu Pak, sang juru selamat gitu Pak. Iya. Maksudnya gini loh Pak. Tadi menurut Tuhannya Yesus, Yesus itu adalah hambanya. Betul kan? Ya betul. Nah, betul. Jadi Yesus itu adalah hamba Tuhan. Lalu yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan siapa? Sementara Tuhan sendiri mengatakan Yesus itu adalah hambanya. Oke. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 16 ayat 11 itu malaikat sendiri loh yang bilang, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Kan gitu, yang dijanjikan Allah di kitab Yesaya, kan gitu. Jadi Pak,
jadi Pak El Sadai itu menuhankan orang yang baru lahir di abad pertama. Iya Gitu. kan, iyalah. Oh iya, berarti Tuhan Anda baru ada di abad pertama, baru lahir, namanya Yesus. Loh, kan sebelum manusia pun ada, sudah ada Tuhan Yesus. Lah Kan itu gitu. Anda sendiri tadi yang bilang di abad pertama yang baru lahir. Hari ini telah lahir, hari ini, al-yauma, hari ini. Hari Iya, ini kan? telah lahir bagimu juru selamat Kristus, kalau terjemahan lain disebut Tuhan, cuman buat Kristen sebagai Tuhan. Ya, di kota Daud, kan gitu. Nah, Iya, itu Tuhannya kan. Pak El Sadai, Tuhannya Pak El Sadai baru lahir di abad pertama. Kan itu penggenapan yang dijanjikan Allah Elohim, kan gitu. Loh, yang Yang mau dibikin dilahirkan itu, loh, berdasarkan firman Tuhan, yang mau lahir itu kan seorang anak laki-laki, Pak. Engkau Iya, akan mengandung. Ketika malaikat datang mengabarkan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 nomor 3132, kan gitu. Di situ ada iya, bunyi ayatnya. Nah, iya. yang dikabarkan oleh malaikat yang hendak lahir itu seorang anak laki-laki, namanya Yesus. Seorang anak laki-laki ini diimani oleh Pak El Sadai sebagai Tuhan. Kan gitu. Iya. Dalam Iya. konsep ketuhanan adalah sang juru selamat untuk sampai kepada Bapa, kan gitu. Bisa saya jelaskan enggak itu, Bang? Mana Oh ya, Pak mungkin Pak. Alep, saya Ya. bisa jelaskan itu di Kejadian Boleh, Pak 18 Charles. ya, Kejadian ayat 18, pasal 18 ayat 1 itu kita Pak Charles, maaf, izinnya sama Pak El Sadai, jangan sama saya. Kalau Pak El Sadai mau diganti boleh gitu. Kalau saya sih nggak masalah. izin Pak Elsa Daya, mungkin saya bisa jelaskan sedikit, bisa sampaikan sedikit. Di Kejadian pasal 18 ayat 1 itu sudah sebelum Abraham yang dikenal oleh umat sebelah itu Ibrahim, sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada. Mungkin sedikit penjelasan dari saya mungkin segitu. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Hah? Jadi Yesus sudah ada di situ, Pak? Pak? Ya, Oh. kalau dari Injil Bentar. sudah ada. Oh, jadi yang lahir di abad pertama itu bukan Yesus? Itu kan dijelaskan dengan malaikat lahirlah ini apa namanya firman, itu firman, Pak. Bukan. Di mana di Kejadian 1 di sini disebut sebagai Yesus? Ada di situ ada Yesus. Kok jadi kenapa orang Yahudi tidak kenal? Yang punya kitabnya tidak kenal. Nabi Musa sendiri yang menerima kitab ini tidak kenal kalau itu adalah Yesus, Pak. Ini kok jadi agak sedikit dipaksakan ya? Seandainya di situ ada Yesus, tentu Nabi Musa sudah mengatakannya dan menjelaskannya. Begitu juga para rabi yang menafsirkan kitab ini. Dan juga nabi-nabi yang lain menjelaskan kalau Yesus itu sudah ada di situ. Kok tiba-tiba jadi di sini ada Yesus? Padahal Yesus baru dikabarkan di abad pertama. Itu pun malaikat memang mengabarkan dulu ketika dia datang ke rumah kepada Maria, tok tok tok, assalamualaikum, salam Maria. Jangan takut, aku ini malaikat, kan gitu dia sampaikan. Apa dia katakan? Ya itu tadi yang seperti saya sudah sampaikan, bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Baru dikabarkan di abad pertama kalau dia itu mau lahir. Akan ada nama bayi namanya Yesus. Dan nanti di Lukas 2 nomor 11, betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Tapi untuk Kristen abad sekarang diartikannya sebagai Tuhan, kan gitu. Nah, yang lahir di abad pertama itu Kristus. Coba Pak Charles, Anda tahu nggak apa arti Kristus? Kalau Kristus bagi kami itu juru selamat. Kristus itu yang diurapi, Pak.
Ya makanya bagi kami itu adalah juru selamat. Makanya kalau kami Kristen sampai bisa berpindah agama itu ada sesuatu statement ataupun penyampaian yang real, seumpama seperti Kristen tidak ada yang selamat kalau tidak melalui aku. Itu yang diimankan oleh orang Kristen. Nah, Iya, itu kalau itu bagi Yesus. makanya Itu Yesus makanya kami ajarkan beriman- kan kepada Bani maka- Israel. Ya. Makanya kita maaf. Makanya kita Kristen berimannya di situ. Tidak ada jalan selamat kalau tidak melalui aku. Itu yang iman terkuat bagi kita Kristen. Ya, dan Yesus sampaikan untuk Bani Israel kan. Coba gini Pak, contoh. Yesus kan katakan begini, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di situ kan murid-muridnya. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Artinya murid-murid Yesus sudah menerima semua ajaran dari Yesus. Lalu dan mereka percaya bahwa Bapaklah yang mengutus aku atau engkaulah yang mengutus aku. Di situ murid-murid Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Bapa. Bukan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Coba dipahami Pak kalimat Yesus. Nah, Berikut makanya orang Kristen beriman tidak ada yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui saya. Itulah imannya orang Kristen, Mbak. Imannya orang Kristen, boleh Ya. iman Anda, itu iman Anda. Yang sedang kita bahas adalah dalilnya. Apakah dalil yang tertulis di dalam kitab Anda sejalan dengan yang Anda imani? Contoh, bukan setiap orang, ini kata Yesus, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dia itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan gitu kata Yesus. Coba, di mana kehendak Bapa yang di surga? Menyembah dan menuhankan Yesus, pergi ke gereja setiap hari Minggu. Di mana? Ada nggak? Nggak ada. Maksudnya Pak? Oh. Maksudnya? Saya pakai pernyataan Yesus. Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya, saya sedikit tambah penguat dalilnya di Matius 19. Dia katakan, ketika ditanya oleh muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Kata Yesus, jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukanlah segala perintah Tuhan. Lakukanlah segala perintah Allah. Itu kata Yesus. Nah, di dalam Matius 19, kembali ke Matius 7. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, orang itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada 2 poin di sini pernyataan. Melakukan kehendak Bapa yang di surga, melakukan perintah Bapa yang di surga. Coba, di mana perintah Bapa yang di surga agar menyembah dan menuhankan Yesus, terutama pergi setiap hari Minggu ke gereja? Ada nggak perintahnya seperti itu? Oke. Di dalam Keluaran 20 kan, dalam Keluaran 20 kan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat kan gitu. 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya kan Nggak gitu. nyambung Pak, nggak nyambung Pak. Menyambungkan 6 hari kan, kita mulai harinya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Kenapa jadi Sabtu. bahas hari Sabat? Loh, kan hari Gimana Sabat perintahnya? Lagian Pak, gini loh Pak ya, janganlah bawa-bawa perjanjian lama untuk melegalkan menuhankan Yesus. Di dalam perjanjian lama itu sudah final Pak, sudah selesai. Tuhan itu tadi sudah bilang loh, berfirman Tuhan kepada Nabi Musa bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Sudah selesai itu. Nah, sekarang kembali pertanyaan saya tadi, di mana kehendak Bapa yang di surga, bahwa orang itu akan masuk surga ketika menuhankan dan menyembah Yesus? Ada nggak perintah dari Elohim yang di langit? Loh, gini Pak, kita memuliakan Bapa melalui nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di dalam
di dalam pengajaran Tuhan Yesus adalah mengenal Allah yang benar. Kan gitu. Elohim sendiri kan gitu. Ya Bapak, ya Bapak sendiri. Kan gitu. Ah, bagaimana mungkin kita sampai kepada Bapak kalau tidak melihat Tuhan Yesus karena Bapak sudah Lah iya, betul. Ketika Karena Yesus Bapak- mengajar, contoh, Yesus berkata, Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu Iya. pengakuan Yesus. Artinya, Yesus itu pengajarannya untuk seluruh Bani Israel. Itu poin Kan- pertama. Kan kayak gini Pak, kita bicara tentang konsep bangsa. Kan dulu kan belum ada Pak Indonesia, belum ada Berarti ini nggak perlu pakai dalil ini sama Bapak ini ngobrolnya ini. kan gitu. Nah, yang Coba. ada Pak, yang bangsa Kembali pertama, lagi kalau gitu. bangsa Sekarang pertama gini, kan begini. Pak El Sadai. Coba, Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Kalau Tuhan Yesus itu, kalau hambanya saya tidak percaya, tapi kalau firmannya saya percaya. Nah inilah susahnya kawan Kristen. Kenapa kitabnya sendiri ditolak? Padahal Yesus itu jelas-jelas sebagai hamba Tuhan. Banyak ayat bertebaran kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Tapi kenapa ditolak kalau dia itu sebagai hamba Tuhan? Lebih percaya terhadap pernyataan orang yang tanpa dalil kalau Yesus itu adalah Tuhan. Loh, Padahal ayatnya tadi ada. Ayatnya ada, bunyinya jelas, kitabnya Anda imani, tapi tidak pernah dibuka dan tidak pernah dibaca, apalagi diamalkan. Disinilah susahnya ketika kita berdiskusi dengan kawan Kristen. Jangankan kita maju lebih jauh pembahasannya, mengajak teman-teman Kristen kembali kepada kitabnya pun gak mau. Anda buka Matius 12 nomor 18, di situ Yesus sebagai hamba Tuhan. Anda buka Kisah Para Rasul 3 nomor 13, di situ Yesus hamba Tuhan. Anda buka Kisah Para Rasul 4 nomor 30 sampai 32, di situ juga Yesus hamba Tuhan. Yesus mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Anda buka Ibrani 5 nomor 7, Yesus sebagai hamba beribadah menyembah kepada Tuhan sebagai anak yang soleh. Dia taat, lalu doanya didengar oleh Tuhan, diselamatkan dari maut. Kenapa tidak Anda imani, Pak? Yang Anda imani itu ajaran siapa? yang saya Bapak, ingat umur Bapak, aduh. Ya, ajaran, maka Bapak. ajaran Tuhan Yesus sendiri dan ajaran Allah Elohim. Karena di dalam Ulangan 3 ayat 31 ayat 18, tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Gitu Pak. Allahu Akbar. Berpaling kepada Elohim lain. Anda kalau mau pakai dalil, Pak, ini repot lagi. Ini contoh. Tadi pernyataan hamba pun Anda tolak. Anda tuh loncat-loncat. Gini, saya baca ya. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan. Gagah tuh Tuhan berfirman. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan itu hanya seorang diri, segala sesuatu menciptakan segala sesuatu makhluknya. Sampai dia bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Emang ada Tuhan lain yang mendampingi Tuhan yang seorang diri itu? Nggak ada. Bahkan di situ dikatakan, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Yesus dikandung nggak? Dikandung. Siapa yang membentuk Yesus dalam kandungan? Ya Tuhan. Yang disembah itu yang membentuk Yesus di dalam kandungan ibunya. Bukan anak manusia yang dibentuk itu. Cobalah berpikir, Pak. Ya. Coba berpikir, Pak. Jangan dibawa kemana-mana diskusinya. Satu pernyataan saya tadi yang dalilnya berjibun, Anda berusaha tolak. Kenapa Anda tidak percaya ketika Tuhan pencipta alam dan alam semesta mengatakan Yesus itu adalah hambanya? Kenapa Anda malah tolak? Itu pertanyaan saya. Mungkin Pak El Sadai. Biar aku jelaskan ya Bang ya. Nah, ini
di dalam Yesaya itu ayat 14, sebab itu Tuhan Elohim sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Elohim menyertai kita, kan gitu. Apa sih? Nah, digenapi di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Ustaz Talib. Lanjut, izin screenshot ya. Aku bisa skomal sama Ustaz Talib. Ya, lanjut. Sama-sama. Tapi aku belum bisa open cam ya, mohon maaf. Nanti Ya, selamat berpusing ria Ustaz. Ya, ini yang bermasalah sebenarnya hostnya ini. Orang lagi sakau gitu dinaikin ya. Aku tidak kenal, aku tidak tahu apa-apa guys. Astagfirullahaladzim. Nggak mau dia. Aduh, susah kali Pak. Ini si Mungkin Charlie ini Muslim apa Kristen ini Charlie? Kristen ya. Ya kayaknya sama Pak Charlie aja lah ya ngobrolnya Ya Pak sama Pak Sadai. Charlie, kalau sama Sadai gua jadi ngantuk. Kalau saya Charles Bryan itu memang Kristen, Pak. Kristen. Gini, saya bacakan dalilnya. Ini kan gagah kalau baca kitab di Perjanjian Lama tentang siapa itu Tuhan ya. Gini Pak, Di gini sini. Pak. Gini maksud saya kalau siap. ngobrol sama Pak Elsada itu kayaknya apa ya? Belum, karena mungkin dia cuman apa ya? Bukan bidangnya. Jadi kalau berdebat ataupun menyampaikan sesuatu. Pak Charlie jangan salah, tadi si El Sadai malah ini ke si siapa tadi tuh namanya Bang Ardi, yang sama Bang Ardi itu. Lupa saya namanya tadi. Kata El Sadai orang itu nggak ada ilmu. Oh, Pafe. Ya. Biasanya orang yang kalau sudah mengatakan orang seseorang itu tidak ada ilmu, Pak, sebaliknya biasanya itu. Kita Berarti menurut Pak Charlie Sadai ini nggak ada ilmu gitu? bukan tidak ada ilmu, tepatnya kurang mengerti paling. Ya, Tapi kalau menurut saya El Shaddai ini lebih jujur daripada yang tadi. Kayaknya Bang Handi nih yang bisa mengendalikan Pak Elsada ini. El Shaddai orangnya jujur, sabar. Kita hormati dia gitu kan. Coba Pak Charles lagi sama Ustaz Alif. Silakan Pak Charles. Kalau ini kita mengarah ke lain lah. Kalau dari iman Kristen kan tidak ada jalan selamat kalau tidak melalui Yesus, ya kan? Saya pengen bertanya sedikit di teman-teman Muslim atau Islam, adakah suatu hadis ataupun dari Al-Quran menyatakan kita bakal selamat? Semua kan pengen selamat nih, pengen selamat bahwasanya apapun bisa kita diampunilah dosa kita ataupun bagaimana lah, adalah hadis yang bisa menyampaikan bahwasanya kita bakal selamat nyampe ke surga gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya mungkin buat orang yang non-Muslim ketika mempertanyakan tentang keselamatan kepada Islam, wajar saja kalau tidak tahu. Tapi sedikit yang perlu Anda tahu, Pak. Jangankan Anda bertanya itu, dari nama keyakinannya aja, nama agamanya aja, udah tentang keselamatan. Islam, aslama yuslimu islaman, dari kata salama. Satu makna menyerahkan diri kepada sang pencipta alam semesta, aslama. Pelakunya disebut sebagai muslim, menunjukkan dari kata makna salama itu juga tentang keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia ke surga, ke kampung yang abadi, kampung keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladina amanu wa amilus solihah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Apa itu? Jannah, surga, tempat tinggal abadi manusia.
Banyak ayat lagi dikatakan bahwa wahai, katakanlah oleh engkau Muhammad, engkau adalah manusia sama sebagaimana manusia pada umumnya. Jika umatmu ingin masuk ke dalam surga, apa itu? Lakukanlah amal-amal kebaikan. Lakukanlah amal-amal kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Tuhan. Itu banyak, Pak, ayat-ayatnya seperti itu. Nah, Di dalam Islam itu genap banyak tentang keselamatan. berarti gini Pak, saya sampai sedikit. Mungkin berarti kita masih menanggung dosa kita masing-masing, berarti Pak ya, dari tanggung-tanggung sendiri Pak ya. Kalau di dalam Islam, artiannya nih kan, Iya dong, Pak. apa yang kita perbuat itu juga yang kita terima, begitu ya. Betul, logis dong, Pak. Saya yang berbuat dosa, saya yang tanggung. Saya yang berbuat kebaikan, saya juga yang terima balasan. Tidak mungkin saya yang berbuat dosa, Bapak yang nanggung. Masa Bapak yang pipis saya yang cebokin? Kan gak logis, Pak. Ya. Tapi apakah ada satu manusia di dunia ini yang bisa selamat dari dosa, Pak? Adakah kira-kira? Kalau ada, bisa disampaikan, bisa dijelaskan? Rasulullah SAW menjelaskan, selain daripada pribadinya yang sudah diberikan kebenangan yang nyata, diberikan tempat yang mulia, beliau sampai menyampaikan ada 10 sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga. 10 sahabatnya dijamin masuk surga. Artinya apa? Selamat dari perkara-perkara dosa, Pak. Di dalam Islam, ketika berbuat dosa, mudah menyelesaikannya. Apa itu? Mohon ampun kepada Allah. Kan gitu. Wastaghfiru lidanbik. Mohonlah ampun kalian semua kepada Allah dari segala dosa-dosamu. Setiap manusia memang tempatnya salah dan lupa. Ada salah yang berpotensi berbuat dosa, tapi kesalahan itu bisa diselesaikan. Dosa itu bisa diselesaikan ketika dia mohon ampun kepada Tuhannya. Selesai perkara. Bahkan banyak hamba-hamba Allah yang soleh yang diseru. Apa itu? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai engkau jiwa-jiwa yang tenang, yang jauh dari perkara dosa, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh ketenangan. Tuhanmu ridho dan engkau ridho. Banyak, Pak, ayatnya. Sampai tadi saya sebutkan, bahkan Nabi kami selain daripada beliau bisa mengatakan ada 10 sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga. Apa yang mereka lakukan sehingga dijamin masuk surga? Poin pertamanya adalah mereka semua percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan pencipta alam semesta itu hanya Esa, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Begitu juga ajaran Yesus, Pak. Kalau kita merujuk kepada pernyataan Yesus ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, ketika dia sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, apa dia katakan? Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu sebagaimana anakmu mempermuliakan engkau. Kan gitu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Yesus akan memberikan kuasa atau memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Bagaimana caranya Yesus memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridnya? Apa kata Yesus? Menuhankan Yesus, menyembah Yesus? Tidak, Pak. Tapi dia katakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka percaya engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan percaya Yesus sebagai utusannya. Itu prinsip, Pak, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Itulah ajaran para nabi. Nabi Muhammad SAW juga prinsipnya adalah bagaimana ketika orang meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, maka orang itu kunci keselamatan sudah mereka pegang. Dan itu Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Makanya siapa yang mengajarkan ini? Tiba-tiba kok Yesus jadi Tuhan? Kok tiba-tiba orang Kristen setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu, mereka pergi ke gereja menyembah dan menuhankan Yesus? Yang ngajarinnya siapa? Karena Ini ada ini bukan Yesus yang ngajarin. karena ini saya potong sedikit, karena ada penyampaian bahwasanya aku akan datang pada akhir zaman dan tidak ada satu orang pun yang selamat kau tidak melalui aku. Itu sebabnya, Pak. Bukan gitu, Pak. Di iman Islam
nabi apa yang bakal datang pada akhir zaman? Nabi Isa alaihissalam. Nah, siap. Nah, di situ beliau sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang bakal selamat kalau tidak melalui aku. Mungkin Ya. itu. Ya, ketika Yesus datang di akhir zaman, bahkan yang akan dihakimi oleh Yesus itu juga nanti orang-orang yang menuhankan Yesus. Kalau Anda buka di Matius 19 nomor 28 seingatku ya, bahwa di situ kata Yesus, Matius 9 7 ayat 21. ya nanti itu ke situ ya. Matius 19 nomor 28, yang akan dihakimi oleh Yesus adalah dari bangsa Israel. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang akan dihakimi oleh Yesus adalah ke-12 suku Israel. Dan ke-12 suku Israel tidak ada yang menuhankan Yesus. Mereka semua mengikuti ajarannya Nabi Musa tentang Tuhan itu Esa. Lalu yang menuhankan Yesus konsekuensinya apa? Seperti yang tadi Ada disebutkan. konteksnya, Pak. Konteksnya tidak ada. Nah, sekarang kita pembukti. Loh, itu betul. 12 suku Bani Israel, Pak, yang akan dihakimi oleh Yesus. Nah, yang akan dihakimi oleh Yesus dan diusir oleh Yesus, Matius 7, 22, 23. 21 dari 16, Pak. Matius 7 lanjut. 21, 22, 23 yang tadi saya sebutkan. Contoh. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tadi pertanyaan saya, di mana kehendak Elohim yang di surga? Nah, waktu dia dibaptis, Pak. Waktu dia dibaptis. Kehendak sebentar, Pak. Di mana Saya jawabnya waktu dia dibaptis. Di mana kehendak Bapak yang di surga menuhankan Yesus? Oh, Bapak. Nah, malah jadi ketika dibaptis. Bang Pak Charles, Elsa ada mohon di mute dulu, Pak Elsa. Dia dibaptis. Pokoknya jangan ketawa-ketawa, Bang Itu bahasanya. Diskusi yang baik. Oke. Baik. Nah, nanti ke sana, Pak. Itu anak di situ adalah hamba, Pak. Nanti kita bisa buka datanya. Nah, kan di situ tidak ada perintahnya Elohim yang di surga menyembah dan menuhankan Yesus. Itu tidak ada satu ayat pun. Kalau ada nanti Anda carikan, ya. Nanti. Kedua, ayat berikutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pelakunya siapa? Kristen. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang diusir oleh Yesus di sini di akhir zaman siapa? Orang yang tidak percaya, Pak. Orang yang tidak percaya. Orang yang percaya apa? Pak, bunyi ayatnya tadi berseru kepada Yesus Tuhan, bahkan mengusir setan pakai nama Yesus sebagai Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus. Pelaku semua ini orang Kristen atau orang Muslim, Pak? Di Kristen sendiri di Yesus sendiri tidak pernah menyebutkan agama. Iya, nggak apa-apa, nggak disebut agamanya. Orang yang berbuat demikian, pelakunya orang Kristen atau orang Buddha, Pak? Wah, nggak bisa kita pastikan itu, Pak. Kalau itu kan sudah akhir zaman itu. Loh, nggak bisa kita Pak, sampaikan yang bahwa menuhankan, memanggil Yesus Tuhan itu siapa, Pak? Oh, kita. Ya, Kristen. Kami, ya. Nah, berdasarkan ayat ini, ketika Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, berarti merujuk kepada siapa?
Ya merujuknya pada orang kepada orang yang tidak percaya, Pak. Kepada orang Kristen, Pak. Kan di situ kata Yesus. Loh, pada hari Makanya terakhir. ketika Loh, ketika pada dia- hari terakhir, Pak, dengan ketika bunyi dia- ayatnya, Pak. ketika Pak, dia Pak, sabar. Kata Yesus, pada ini saya bacakan lagi dengan sabar, dengan seksama, tanpa dipotong, tanpa dipenggal. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pelakunya di sini Kristen atau bukan Kristen, Mbak? Jujurlah padaku. Kristen. Oke, terima kasih atas kejujuran Anda. Saya paham Anda menjawab di dalam hati, tapi saya dengar, Pak, ya. Nggak apa-apa. Terlalu pahit ketika jawaban itu terdengar oleh halayak 2.600 mata memandang. Oke. Nah, orang yang berperilaku demikian ini, kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka siapa? Yang tadi yang manggil Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu kata Yesus. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang diutur oleh Yesus di sini. Aduh, kok hilang? Ini. Ya, suara Ustadz Ali putus-putus ya. Tan, dibenerin dulu sinyalnya. Yang diusir oleh Yesus di sini. Mungkin gini. Oke. Gini. Siap. Yang diusir oleh Yesus di sini, yang dikatakan pembuat kejahatan di sini orang Kristen atau bukan Kristen? Karena dia bilang sebut nama Yesus, bisa dibilang orang yang percaya sama dia. Terus? Ya itulah. Berarti Anda nanti ketika Yesus datang akan diusir, Pak. Iya kah? Orang yang menuhankan Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus, orang itu yang akan diusir oleh Yesus. Kalau orang-orang yang tidak mengusir setan atas nama Yesus gimana itu, Pak? Ya tidak ada ayat berbunyi. Mohon perlindungan itu kan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Umat Islam mohon perlindungan kepada Sang Pencipta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Tuhan Sang Pencipta dari godaan setan yang terkutuk. Tidak atas nama orang, Pak. Di sini umat Islam sama sekali tidak kena sasaran. Yang diusir yang berseru kepada Yesus Tuhan. Umat Islam tidak ada yang menyeru kepada dia Tuhan. Ketika dia seorang nabi utusan untuk Bani Israel yang di dalam Islam disebut sebagai Nabi Isa, dia itu seorang nabi yang kami muliakan, bukan kami tuhankan. Apakah ketika Yesus dipercaya sebagai nabi, sebagai rasul, itu sesuatu yang benar menurut Yesus? Iya, loh, berarti yang benar kami, karena kami percaya kalau dia itu seorang nabi, seorang rasul, utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Maka yang berseru kepada Yesus Tuhan, itulah target pengusiran Yesus ketika dia datang nanti kedua kali. Siapa? Ya, Kristen. Makanya kalau kita baca sesuatu, kalau bagi kami ini baca, kalau baca tuh dari awal sampai dari atas sampai ke bawah, jangan dipilah-pilah. Kalau kita memilah-milah pasti ada sesuatu kejanggalan yang bisa kita congkel. Seperti orang punya masalah, sedikit masalah pasti bisa dicongkel gitu. Makanya kalau kita membaca tuh dari yang awal. saya pilih apa di sini, Pak? Yang saya pilih-pilih apa di sini? Nah, itu kan bagi orang yang tidak percaya, Pak. Yang dia usir pasti itu orang yang tidak percaya sama dia. Gitu. Loh iya. Loh, jangan gitu, Pak. Yang diusir di sini yang berseru kepada Yesus Tuhan. Sekarang berkaitan kepada yang percaya. Yesus suruh dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurut Yesus. Coba. Tadi ayatnya sudah saya bacakan. Di ayat 3 di Yohanes 17 nomor 3. Dan mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan percaya bahwa Yesus adalah utusannya. Yesus sebagai utusan Tuhan. Lah saya percaya, tiba-tiba naik level jadi Tuhan. Lah siapa yang ngajarin ini?
Anak orang diajarin jadi Tuhan ini siapa? Siapa yang mengajarkan ini? Gitu loh. Justru Yesus akan mengusir orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Makanya benarlah kata kitab Anda mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 akan ada penyesat, pengajar sesat. Dan pengajar sesat itu dari internal pengikut Yesus itu sendiri. Maksudnya dari kekristenan itu sendiri yang mengatasnamakan Yesus. Kalau Anda buka di 1 Yohanes 2 nomor 18, 19, di situ dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Pengajar-pengajar anti Yesus itu dari antara mereka sendiri. Kitab Anda yang menjelaskan. Dan Yesus berpesan sebelum dia terangkat, waspadalah terhadap penyesat. Waspadalah terhadap nabi palsu, penyesat. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya, kata Yesus, atau jangan kamu ikuti mereka. Pesan Yesus. Nah itu nanti itu sudah yang membuat kami tidak bisa menerima Islam tuh karena itu. Loh, penyesat itu datang pakai atas nama Yesus atau bukan, Pak? Nah, karena di Islam mempercayai tidak Yesus itu. Saya percaya Yesus sebagai manusia. Itulah. Loh, karena orang yang mempercaya itu karena dia menyimpang, makanya kita tidak bisa percaya dengan Islam. Nah, di dalam kitab Anda nggak usah, Pak, Anda nggak dipaksa suruh jadi Islam, Pak. Ini tentang ajaran Anda sendiri, Anda yang tidak mau masuk. 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya percaya Yesus sebagai manusia, sebagai utusan Tuhan. Anda percaya, Pak, Yesus sebagai manusia, utusan Tuhan, bukan Tuhan? Kalau bagi iman kami dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Nah, Anda berarti mengikuti pengajar sesat tadi yang dipesankan oleh Yesus di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 3 dan 4, 5, dia berkata, waspadalah terhadap penyesat. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mengaku sebagai Yesus, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, dan nanti yang mengaku bertemu Yesus ini menjadi penyesat, menyesatkan banyak orang yang tadinya Yesus utusan Tuhan dijadikan sebagai Tuhan, padahal Yesus sudah berpesan, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Damila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua nih? Alhamdulillah, kabar baik. Lanjut, Ustaz. Ya, coba. Percaya Yesus sebagai manusia. Kami percaya, malah Kristen sendiri yang berusaha untuk membantahnya. Tiba-tiba dipercaya sebagai Tuhan. Ya itulah tadi pesan Yesus, benar, waspadalah. Dan penyesat itu datangnya dari Kristen, bukan dari kami. 1 Yohanes 2, 18, 19 tadi sudah saya bacakan ayatnya. Pengajar-pengajar anti Yesus itu berasal dari antara mereka. Dan pengajar anti Yesus ini, antikris ini nanti atas nama Yesus, mengatasnamakan Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus berpesan, kamu jangan ikuti mereka. Karena menyesatkan banyak orang, buktinya banyak yang tersesat mengikuti mereka, tiba-tiba dirubah posisi Yesus sebagai manusia jadi Tuhan. Betul Bapak Ke? Mulai sadar? Mulai sadar? Waspadalah. Kalau Anda berpikir saya ngarang,
tertulis di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 ayat 4 dan 5. Lukas 21 nomor 8 kata Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka." Ciri-cirinya apa tadi? Berseru kepada Yesus Tuhan. Bukan kata saya, kata Yesus. Pada hari terakhir nanti, itu kan kata Yesus sudah dekat waktunya. Nah, ciri-cirinya pengajar sesat, pada hari terakhir nanti orang berseru kepadaku, Tuhan, aku bermujizat, aku bernubuat, menyembuhkan dan sebagainya, pakai atas nama Yesus. Kan pelakunya Kristen. Justru orang seperti inilah yang tidak dikenal oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Padahal kalau mau mendengar perkataan Yesus, cukup Yesus itu dikenal sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang benar itu hanya satu atau esa, yaitu yang mengutus Yesus. Itu kata Yesus, Pak. Prinsip yang diajarkan oleh Yesus. Makanya ketika Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan, padahal Yesus diutus untuk Bani Israel, ya tidak laku ketika Yesus ditawarkan di tengah Bani Israel. Sampai detik ini kalangan Bani Israel, negara Israel di sana, di bawah 2% orang yang mau mengakui Yesus Tuhan. Itu pun belum tentu dari kalangan bangsa Yahudi, bisa jadi kalangan pendatang yang mukim di sana. Karena mereka sudah pegang prinsip tentang ketuhanan, bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Esa, yang dikenalkan oleh Nabi Musa di dalam kitab Ulangan, yang dinukil ulang oleh Yesus. Dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Mereka sudah pegang prinsip itu. Tiba-tiba ada anak manusia dituhankan, makanya nggak laku. Hati-hatilah terhadap penyesat. Kalau iman kami ya itu tadi Pak, iman Kristen itu tidak ada yang selamat kalau tidak melalui aku. Itu. Kedua, iman Kristen itu kalau iman Kristen itu tidak diajarkan kami itu keras. Seperti kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Apabila bajumu diambil, kasihkan jubahmu juga. Itu iman orang Kristen. Itu yang buat kami. Boleh saya jawab nih Ustaz? Sayangnya Itulah iman kami, itulah iman kami. satu menit dulu Bun. Sayangnya Bang, data di Bibelmu tidak berkesesuaian dengan imanmu, ya. Ya, karena kami ini masih kami ibaratnya tidak karena untuk berdebat dengan seorang ustadz mungkin tidak level, bukan levelnya. Nah, ya, kami sampaikan yang kami tahu, yang kami imani, yang kami kalau sampaikan. di Bibelmu, Abang Charles, kalau di Bibelmu Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, kemudian data di Bibelmu di Kisah Para Rasul tertulis, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Bukan orang Indonesia gitu ya, bukan orang Indonesia. Iya, bukan bagi kalian atau orang Amerika. Ya, karena Indonesia belum ada pada zaman itu, Indonesia belum ada. Lah, emang zaman itu belum ada negara-negara lain, belum ada daerah lain. Dari Bani Israel itu suku Bani Israel. Iya. Bani Israel. Kalau Anda ada darah Israel, ada apa Bang? Ya, izin masuk setelah ini ya. Lanjut dulu Bunda, lanjut dulu. Siap. Oke. Di dalam Bibelmu tertulis Yesus juru selamat bagi orang Israel, bagi Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Keturunan Yakub, terdiri dari 12 suku. Apa Anda masuk di situ? Anda ada keturunan dari Yakub? Ya. Jadi tahu dirilah saudara-saudara Kristen ya. Kalau keturunan kita cuma satu, dari Adam dan Hawa, tidak ada keturunan lain. Lah, berarti data di Bibelmu bohong. Loh, kita juga masuk di dalamnya. Nah, di situ tertulis Yesus di situ adalah juru selamat bagi Bani Israel. Bani Israel itu dijelaskan di Perjanjian Lama ya, terdiri dari anak-anak Yakub yang 12. 4 istrinya Yakub melahirkan 12 Bani Israel. 4 istrinya ya.
Rebeka, Bilha, Lea, Dea. 4 istrinya. Jadi aku tuh poligami 4. Anaknya itu 12. Itulah cikal bakal Bani Israel. Suku-suku dari Bani Israel. Anda masuk di situ apa enggak? Itu dulu. Kemudian Yesus berkata di Matius ya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kemudian dia berpesan ya. Dia berpesan pula kepada murid-muridnya. Jangan kalian menyimpang kepada bangsa lain. Domba yang hilang itu siapa? Orang yang belum percaya, itu domba yang hilang, Ibu. Bukan Bani Israel. Bagi saya yang Oke Bang Ardiansyah. ya. Iya, domba yang hilang tapi dia sebut Bani Israel, bukan Bani Batak, bukan Bani Tator, bukan Bani Manado. Ya. Bukan suku yang lain tapi suku Israel. Bani itu suku. Lanjut Bang Ardiansyah. Ya, saya izin masuk sebentar. Ustaz Alif, monitor Ustaz. Monitor lanjut. Ya, oke. Kok sing dikini. Lanjut Ustaz. Ustaz Alif. Siap. Lanjut Ustaz. Nah, itu. Aku cuma mau masuk gitu aja. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Ya itulah makanya dari teman-teman Kristen ketika kita mengupas isi ayat kitabnya, justru disitulah. Kok suaranya kecil banget ya? Bunda Rahma suaranya gede banget loh. Tatalip. Bunda Rahma suaranya kenceng banget loh. Saya Serius, kencang, saya kencang. pakai anu ya Bunda Rahma ya, pakai son ya. Ini kenapa Ya, pakai songkat. Ustaz Talib kok Biar kecil suara banget ya power suaranya? kan. Bagus kan biar power. Bagus banget Bunda Rahma suaranya, bagus banget, kenceng banget gitu loh. Ustaz Talib suaranya kecil banget deh. Lanjut Ustaz Talib. Tapi sebelum lanjut Ustadz, izin dulu Ustadzku ya. Bunda Mila tadi katanya mau menyampaikan 1 menit kali ya. Silakan Bun. Boleh Ustaz Boleh lah Alif. kita kasih saudara-saudara kita juga ngomong. Silakan. Saya cuma tidak setuju ajaran Kristen itu ajaran kasih. Itu Wah, tidak keren. setuju. Dari abad ke abad itu tidak ada menunjukkan ajaran Kristen itu ajaran kasih. Prakteknya itu loh. Prakteknya itu mulai dari Sabang sampai Maroke, mulai dari dunia mana, itu nggak ada orang Kristen mengajarkan ajaran kasih. Dah, mau bantah saya lanjutin. Ada waktu nih. Lanjutin. Oke, lanjutin ya. Kita nggak usah bawa Indonesia dulu, kita bawa negara lain. Contohnya, nih saya hidup di Amerika. Bagaimana Amerika ini terbentuk? Dengan apa? Dengan mengusir Bun, mohon maaf, penduduk jangan asing. bawa label negara Bun, nanti kena ini. Ini lagi live Oke. di YouTube juga soalnya. Oke. Contoh aja. Jadi perang-perang yang ada dari dulu sampai sekarang, siapa yang buat itu? Semua Kristen. Penjajahan di mana-mana itu semua Kristen. Nggak ada Islam itu. Islam dibilangin ada kan kutipan ter itu ya. Itu cuma bohong, itu kamuflase. Nggak ada pembuktian sampai saat ini kalau Islam itu adalah penjajah. Nah, itu aja yang saya tambahin. Selanjutnya bisa nalar sendiri. Tapi sebentar, Bun, ceritain bagaimana kasih di luar negeri Bunda, Bunda diberi Itu kebebasan. saya tambahin, misalnya. itu 1 menit Nah, aja. kasih tuh. Jadi saya sebagai orang minoritas hidup di negara kafir. Oke, karena ikut suami, jadi saya harus tinggal di sini. Tapi apa yang saya dapatkan? Ada saya bisa sholat di tempat umum, ya di publik, umpamanya kita lagi di parkiran lot di samping mobil masih bisa. Tapi kita ada hari libur untuk umpamanya nih karyawan-karyawan kita nih yang beragama Islam mau sholat, mau lebaran puasa aja deh, lebaran Id. Nggak usah lebaran ini Idul Adha ya. Nggak ada tanggal merah itu di negara ini. Ini negara besar loh adidaya. Nggak ada tuh tanggal merah. Nah, orang-orang kita yang minoritas tinggal di Indo, coba lihat. Setiap ada hari libur Islam, pasti ada kalian menikmati hari libur. Di samping gereja ada masjid. Di samping masjid pasti ada gereja. Peninggalan-peninggalan zaman dulu ada yang dibuang atau dirusak, nggak ada. Coba Anda datang ke sini. Tapi subhanallah, apa yang terjadi sekarang? Itu gereja-gereja kosong. Mulai ditinggalkan. Masya Allah, Masya Ya, Allah. mulai ditinggalkan Masya Allah, sama luar orang-orang biasa. ini. Nah,
Kalau Ya, mereka luar nggak biasa, jadi mantap. ateis, mereka pindah ke Islam. Apalagi Masya setelah Allah. ada Allahu demo-demo Akbar. dari Pales itu ya, demo-demo dari Pales itu. Yang kita demo ini, makanya saya nggak setuju kalau rabi-rabi itu dibilang, oh Israel itu. No, lain. Mereka penduduk asli sana, memang original orang Masya dari Allah. zaman Yesus. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahumma sholli kembali ala ke diskusi. Muhammad. Ya, silakan. Ya, siap. Luar biasa Bunda. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Cuman yang perlu diketahui ya, satu poin saja dari pernyataan Bani Israel, betul tadi yang disampaikan oleh Bunda Rahma bahwa merujuk kepada Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Nah, kalau kita buka Yeremia 23, Yeremia 50, di situ semua merujuk domba-domba itu adalah untuk Bani Israel. Itu poinnya. Nah, kalau Anda tiba-tiba kita membahas tentang ajaran kasih, ini yang saya sering sampaikan dan Kristen lupa terhadap poin-poin ini. Coba kita pelan-pelan ya. Begini Pak, Bini, ketika tadi poinnya adalah bahwa Anda meyakini Yesus itu juga sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel, kan gitu ya? Dia utusan Tuhan. Oke, pertama kita pakai dalil dulu, pernyataan Yesus. Yohanes 8:42, Yesus berkata begini, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Yesus itu dikasihi dengan cara apa? Didengar semua ajarannya, dengarkan semua ajarannya, apa yang diajarkannya. Nah sekarang mari kita pembuktian.